Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini pembelajaran biologi peminatan. Kita memasuki bab yang pertama tentang struktur dan fungsi sel. Ada beberapa kajian yang akan Bapak bahas pada materi minggu pertama ini. Yang pertama adalah pengertian sel. Kemudian nanti kita akan membahas penemuan sel dan teori tentang sel. Kemudian perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Kemudian ada komponen kimiawi sel dan struktur sel dan fungsinya. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Di sini ada KD 3.1 menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. 4.1 menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. Nah, di sini diharapkan siswa mampu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur dan fungsi sel. Kemudian siswa mampu menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. Selain itu juga siswa mampu menganalisis mekanisme transport membran. Oke, kita langsung saja ya ke pembahasan mengenai sel. Tapi sebelum kita bahas, kadangkala ada beberapa pertanyaan yang terbenam di dalam pikiran kita. Apa itu sel? Kemudian berapa ukuran sel? Dan komponen kimiawi apa saja yang menyusun sel itu sendiri? Oke, kita simak uraian berikut tentang pengertian sel. Secara detail, sel itu sebenarnya sudah kita pelajari di kelas 10. Nah, di kelas 10 seringkali kita banyak menyebutkan tentang sel. Nah, di sini pengertian sel itu sendiri adalah merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari kehidupan. Nah, kehidupan yang seperti apa? Nah, di sini di dalam sel terjadi proses kehidupan seperti reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan. Kemudian terjadi pemanfaatan energi, respon terhadap lingkungan, homeostatis atau pengaturan tubuh, serta adaptasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Jadi sangat kompleks terjadi kehidupan di dalam sel ini. Kita lanjutkan tentang sejarah penemuan sel. Pertama kali dikemukakan oleh Antony van Leeuwenhoek tahun 1665. Dia adalah seorang ilmuwan, pembuat atau penemu mikroskop sederhana. Dia adalah orang yang pertama kali melihat sel tunggal dan mengamati darah, cairan mani, feses, dan email gigi. Melalui penemuan mikroskopnya, dia membuka jendela bagi para ilmuwan lain untuk meneliti tentang makhluk terkecil atau yang dikenal dengan istilah mikroorganisme. Selanjutnya ada Robert Hooke tahun 1666. Dia mengamati sayatan pada jaringan gabus tumbuhan. Dia dianggap sebagai penemu sel karena menemukan struktur kecil berbentuk kotak yang diberi nama dengan selula, yang berarti ruang kosong. Nah, sel ini dibatasi ruang kosong. Nah, demikian pendapat Robert Hooke. Teori berikutnya berasal dari Schleiden dan Schwann tahun 1838 dan 1839. Schleiden adalah seorang ahli tumbuhan dan Schwann adalah seorang ahli hewan. Nah, hewan dan tumbuhan ini terdiri dari sel. Teori sel yang mereka kemukakan bahwa semua makhluk hidup terdiri dari sel-sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari semua makhluk hidup.
Lalu ada Johannes Evelyn Spurkins tahun 1839, dia mengenalkan istilah protoplasma. Zat yang pertama kali dibentuk tersusun dari nukleus dan sitoplasma yang lebih cair. Lalu ada Rudolf Virchow tahun 1858. Dia mengemukakan bahwa setiap sel yang ada ini berasal dari sel yang sebelumnya. Kita berlanjut kepada macam-macam sel atau tipe sel. Ini ada dua, prokaryotik dan eukaryotik. Untuk tipe sel prokaryotik merupakan sel yang belum memiliki membran inti yang memisahkan materi genetik di inti sel dengan bagian sel lainnya. Contohnya pada bakteri. Sedangkan sel eukaryotik merupakan sel yang memiliki nukleus atau inti sel yang sebenarnya atau materi genetik DNA yang dibungkus oleh membran inti. Contohnya pada tumbuhan, manusia, hewan, jamur. Materi selanjutnya adalah susunan sel atau komponen kimiawi sel. Untuk lebih memudahkan kalian mengingat, sengaja Bapak buat singkatan KAPALAN yang terdiri dari karbohidrat, protein, air, lipid atau lemak, dan asam nukleat. Nah, komponen kimiawi sel ini terdiri dari karbohidrat. Karbohidrat ini adalah memiliki peran sebagai energi. Kemudian ada protein. Protein ini terbagi menjadi dua ya. Ada protein struktural dan protein fungsional. Untuk protein struktural ini misalnya ada protein integral yang ukurannya paling besar dan ada protein perifer yang berada di tepi. Sedangkan untuk yang fungsional ini terdiri dari enzim dan hormon. Kemudian air. Air ini mendominasi isi sel karena kandungannya kurang lebih 50-60% dan juga berperan dalam pelarut untuk reaksi-reaksi metabolisme di dalam tubuh. Selanjutnya ada lipid atau lemak. Nah, lemak ini dalam bentuk lemak gabungan ya. Misalnya ada fosfolipid gabungan dari fosfat dan lemak. Kemudian dalam bentuk glikolipid berupa gabungan dari karbohidrat dan lemak. Kemudian yang terakhir adalah asam nukleat. Nah, asam nukleat ini berperan juga dalam proses metabolisme sel. Asam nukleat ini terbagi menjadi dua ya. Ada DNA dan RNA yang semuanya ini terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Selanjutnya ada ukuran dan bentuk sel. Nah, di sini Bapak perlihatkan gambar. Ini adalah beberapa ukuran sel mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, ukuran sel ini bersifat mikroskopis, artinya kita hanya bisa melihat dengan bantuan mikroskop. Mulai dari yang terkecil ya, 0,1 nanometer sampai dengan yang terbesar. Ya, di sini misalnya sel telur. Ya. Contohnya di sini yang paling besar misalnya 100 mikrometer misalnya pada telur ayam dan telur burung. Nah, telur ayam dan telur burung ini merupakan sel ya anak-anak. Sedangkan bentuk sel itu bervariasi. Sel tumbuhan dengan sel hewan memiliki bentuk yang beraneka ragam. Ada yang segi enam, ada yang berbentuk pipih dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, kita masuk ke pembahasan terakhir di pertemuan hari ini tentang bagian-bagian sel yang terdiri dari membran plasma, sitoplasma, nukleus, dan organel sel. Nah, pembahasan ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Bapak yakin cukup jelas untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang bisa kalian terapkan untuk pengetahuan kalian. Dan jangan lupa video ini kalian catat ulang di buku catatan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.